Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di karya saya Septiani Ladaswanti, SPD. Pada video scribe kali ini saya akan membawakan tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana sesuai dengan dalilnya dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Surat Al-Furqan ayat 63 ini memiliki terjemah yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, anak-anakku, ini adalah salah satu contoh dari perilaku seorang anak yang memberikan sebagian rezekinya untuk bersedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ini adalah contoh perilaku sehari-hari untuk rendah hati. Nah, rendah hati juga disebut dengan ketawaduan anak-anak. Tawadu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati disebut juga dengan tawadu, adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Segala sesuatu kelebihan semata merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sama sekali jumawa anak-anak ya. Nah, lawan dari kata rendah hati itu tadi seperti yang Ibu jelaskan, lawan katanya adalah merasa tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Anak-anak, orang yang rendah hati derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebaliknya, orang yang tinggi hati derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi selanjutnya adalah tentang hidup hemat dan sederhana. Ayo, siapa yang tahu apa itu hemat dan sederhana? Hidup sederhana, secara sederhananya, pengertian sederhananya adalah tidak membelanjakan harta berlebih-lebihan, namun juga tidak lantas menjadi kikir atau bakhil. Hidup sederhana ada di antara keduanya. Ayo kita hidup lebih hemat ya anak-anak. Kemudian dalil hidup hemat ada di Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayo, siapa yang suka boros di sini? Jangan sampai ya, karena nanti kita akan berteman dengan setan. Nah, menanamkan hidup sederhana bisa dengan mulai rajin menabung. Dari Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia.
Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, di sini Rasulullah menegaskan bahwa kita harus hidup sederhana, dimulai dari menggunakan pakaian yang sederhana, karena Rasulullah sendiri telah banyak memberikan contoh sunnah untuk kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita sudah mempelajari tentang hidup hemat, sederhana, dan rendah hati. So, apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Mudah-mudahan anak-anakku di sini bisa sama-sama memahami apa itu rendah hati, hemat, dan sederhana. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ilmu tajwid untuk khusus hukum mad. Hukum mad secara istilah adalah bacaan yang harus dibaca panjang sesuai dengan keterangan dan ketentuannya. Sedangkan hukum mad, pengertian secara bahasa, mad di sini artinya panjang, ya. Jadi kalau bertemu huruf mad harus dipanjangkan. Nah, panjangnya seperti apa? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Huruf mad itu ada 3. Siapa yang tahu? Huruf mad di sini ingat-ingat ada 3. Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua adalah huruf waw, yang ketiga adalah huruf ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau huruf mad ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Selanjutnya, hukum mad terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i atau kita kenal dengan mad turunan. Mad asli atau kita kenal biasanya dengan mad tabi'i memiliki 3 tanda atau 3 ciri. Yang pertama adalah ketika fathah bertemu alif sukun, dhammah bertemu dengan waw sukun, dan kasroh menghadapi ya sukun. Contoh kalimatnya adalah kasyifa bidzunubihim al-hakimu. Kemudian mad far'i juga memiliki beberapa bagian hukumnya. Yang pertama adalah hukum mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini adalah mad asli yang bertemu dengan huruf hamzah. Jadi di sini harus dibacanya panjang 5 harokat atau sama dengan 2,5 alif. Contoh kalimatnya as-sama'u. Dan yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah memiliki tanda apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah beda kalimat atau beda lafal. Dibaca 2 sampai 5 harokat. Contohnya bima unzila. Nah, ini bimanya bisa dibaca 2 sampai 5 harokat. Selanjutnya, hukum mad yang selanjutnya adalah mad iwad dan mad lajim mustaqal kilmi. Mad iwad artinya pengganti fathah tain diganti dengan huruf mad. Jadi mad iwad apabila ada huruf hijaiyah bertanda fathah tain pada akhir kalimat, maka artinya harus diwakafkan. Contohnya sami'an basiron dibaca sami'an basiro. Lalu kemudian contoh dari hukum mad far'i yang lain adalah mad adid sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu satu huruf hidup pada waqaf atau tempat berhenti. Panjangnya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Dan ini biasanya ada di akhir ayat. Contohnya al-iqabi dibaca al-iqab. Nah, anak-anak yang solehah, bagaimana sudah mengerti tentang hukum madnya? Kita sebagai anak yang soleh-solehah wajib berbakti kepada orang tua, bersikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Karena sesuai dengan
pepatah para ulama, puncak keilmuan seseorang adalah dengan memiliki rasa rendah hati. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh-solehah memahami penjelasan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada karya selanjutnya.